Shalom, selamat pagi. Satu hari lagi tepat di tanggal 12 Februari tahun 2021. Tuhan membangunkan kita dari tidur nyenyak kita sepanjang malam yang kita sudah lalui. Dan jika kita ada di hari ke-12 di bulan Februari ini adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 12 Februari, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini, tepat di hari ke-12 bulan Februari, maka kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Dan sebagai perenungan kita hari ini, saya akan ambil dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan saya akan bacakan kembali buat kita. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, tentunya bagi Abraham tidaklah mudah untuk melakukan perintah Tuhan seperti apa yang kita sudah baca. Sebab pertama, ia harus meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Yang kedua, ia harus pergi ke suatu negeri yang belum ia kenal. Bahkan yang ketiga, ia mendapatkan janji yang mungkin bagi dia terasa aneh dan lucu. Sebab Allah akan menjadikan dia bangsa yang besar. Namun, Alkitab menyatakan bahwa dia melakukan perintah Tuhan tersebut. Itulah iman. Abram tidak perlu mendengarkan dari seorang ahli kitab untuk menjelaskan apakah iman itu. Dan dia juga tidak perlu teori yang memenuhi isi kepalanya untuk memahami apakah iman itu. Sebab apa yang dilakukannya itu adalah iman. Ia pergi dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah semesta alam. Apabila Anda mau menjadi orang Kristen yang berkemenangan serta berhasil dalam hidup, bertindaklah di dalam iman. Definisi iman disebutkan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman itu sanggup melihat janji Allah di balik tembok. Mengapa saya katakan di balik tembok? Sebab dengan mata jasmani biasa, melihat tembok pastilah hanya melihat sebuah batu-batu yang dicat putih. Namun iman melihat jauh, menembus tembok, apa yang di balik tembok tersebut. Banyak orang Kristen mengalami krisis secara iman. Kalau krisis ekonomi masih bisa diatasi tentunya, tetapi krisis iman akan membawa dampak buruk bagi seluruh sendi kehidupan. Sebab ia tidak dapat melihat janji Allah. Lagi pula, penulis Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita mempunyai surat setebal 1000 halaman lebih yang berisi janji-janji Allah, yaitu Alkitab sendiri. Janji-janji itu akan tergenapi bila Anda percaya. Namun faktanya kita masih suka memperdebatkannya dan beradu argumentasi untuk mendapatkan pembenaran diri sendiri. Padahal janji Allah itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipercayai. Percayalah,
Iman sanggup melepaskan Anda dari krisis. Iman sanggup memampukan Anda menghadapi situasi yang berat sekalipun. Iman sanggup mengangkat segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Iman sanggup membendung semua serangan iblis. Iman itu mampu mengubah kemustahilan menjadi sesuatu yang mungkin. Tidak ada satu kata yang gagal dalam kamus iman. Karena itu, lewat perenungan kita hari ini, belajarlah untuk hidup di dalam iman. Jika Abraham bisa, Anda dan saya pasti bisa. Jalanilah hari ini dengan penuh keyakinan dan percaya kepada janji-janjinya. Kalau Anda pasti menang sesuai dengan firman yang Anda telah percayai dan yakini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkati kita sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Shalom.